Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang saya banggakan, saya selalu bangga pada kalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan bersama-sama kita bikul hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah dalil yang sering kita dengar, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Barang siapa bersyukur pada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Namun apabila ingkar terhadap nikmatnya Allah, maka kita termasuk golongan orang yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam hari ini, malam Jumat, hujan deras. Tadi seharusnya ngundang Mbak Rara tadi ya. Tapi Mbak Rara sibuk. Ya. Hujan adalah anugerah. Jadi patut kita syukuri. Bisa jadi dalam setiap tetesan air hujan itu ada rahmat untuk kita semua. Doa yang kita panjatkan ketika hujan bagaimana? Wah, kok ada hujan gitu. Tapi Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga hujan ini membawa rahmat kepada kita semua. Dan salah satunya teman-teman, di malam yang hujan, di malam Jumat, kemudian kalian semua hadir di musola ini adalah sesuatu termasuk dari golongan pemuda yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istimewa dan diistimewakan. Karena kita nggak mungkin datang ke sini tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Mas Anggih tadi. Selamat datang Mas Anggih dan teman-teman. Tadi saya nggak nyangka siang tadi mau ketemu dengan Mas Anggih, saya juga nggak nyangka. Saya nggak pernah jarang ketemu Mas ya. Ya, tapi qadarullah saya dipertemukan dengan Mas Anggih. Dan akhirnya kita bisa menjalin silaturahmi bersama. Dan salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersalawat pada Rasulullah, itu wujud cinta kita pada Rasulullah. Kalau kalian cinta pada pujaan hati, pasti juga sering menyebut namanya. Gimana Mas Tri? Jadi kalau kita cinta sama seorang, biasanya namanya itu selalu ada dalam hati kita. Ya nggak Mas? Orang Mas Yusuf? Ya enggak? Iya, berarti dia sudah pernah jatuh cinta berarti kan. Jadi kalau kita cinta sama seseorang, itu biasanya namanya itu selalu terngiang dalam hati kita. Ya, bangun tidur yang teringat wajahnya, ya kan Mas? Terus mau makan, saya ketok wajahnya gitu kan. Berarti halu Anda Mas. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah, usahakan setiap saat kita dawamkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita sering sebut nama Rasulullah, sering bersolawat pada Rasulullah, Rasulullah pun juga ikut menjaga kita. Ya, paling tidak nanti di akhirat itu termasuk golongan orang yang akan dicari oleh Rasulullah. Di bocahku sing dhisik gene nyebut namaku, di bocahku sing gene sholawat ke aku. Itu akan dicari oleh Rasulullah. Ya. Teman-teman, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Haji Sarjono. Jadi saya cuma menambahkan sedikit saja di malam hari ini. Ini sebentar lagi Ramadan. Ramadan kapan datang? Kira-kira Ramadannya kapan? Sabtu. Kita mulai puasa kapan? Sabtu atau Ahad? Ada yang mengatakan Sabtu, ada yang mengatakan Ahad. Kalau disuruh memilih, jujur-jujuran pasti milih sing kene dhewe, ya kan? Ya. Ya. Tetapi kalau bisa kita cari aman saja. Itu puasanya kita yang jelas paling aman itu tanggal 1 Ramadan, Mas. Ya, harinya hari Sabtu insyaallah. Ya Mas Yusuf, siap puasa? Ya. Jadi puasa
Puasa itu tujuannya apa sih? Kalau ibaratnya kita mau, biasanya kalau datang Ramadan itu ada berbagai pemikiran. Ada pemikiran yang B aja, pokoknya arep Ramadan apa enggak, pokoknya B aja lah gitu. Nanti nek wae poso ya tak poso, wae buko ya tak buko. Ada yang seperti itu. Ada yang pagi sahur, siang makan siang, sore buka, ada. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Yang ada tuh yang di luar negeri sana. Nah, di sini nggak ada. Saya yakin nggak ada. Kemudian ada juga yang puasa yang penting rutinitas Ramadan. Karena aku rak poso sengene pakku. Ada yang seperti itu. Ada juga puasa karena pacar. Sayang kamu puasa enggak gitu, puasa dong, ada kan kayak gitu. Nah biasanya hanya untuk cari sensasi, yang penting pacar gue seneng. Ada yang niatnya seperti itu. Tapi apapun niat dari teman-teman, jangan pernah tinggalkan satu niat, yaitu puasa di bulan Ramadan itu niatnya karena Allah Ta'ala. Niat karena Allah Ta'ala itu sulit dan tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita sendiri dan Allah. Kita bisa mengatakan niat karena Allah Ta'ala, tetapi hati kita hanya Allah yang tahu. Jadi puasa Ramadan ini sama-sama kita luruskan niat untuk berpuasa sebulan penuh. Berniat untuk sebagai sarana memperbaiki diri kita, memperbaiki semuanya. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Kalau mungkin teman-teman menganggap Ramadan itu sesuatu bulan yang memang setiap tahun itu datang, tetapi perlu kita ketahui bahwa Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan-bulan seperti biasanya. Bahkan itu bulan yang sering kita dengar, bulan yang sangat istimewa. Istimewanya di mana? Istimewanya di mana? Nah, Ramadan ini disebut sebagai bulan yang kalau misalkan kita bisa dikatakan ini bulan yang kita bisa mengambil banyak sekali manfaat di bulan Ramadan. Kalau selama bulan Ramadan itu kita ini banyak dosa, karena Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan. Kalau Ramadan ini, sebelum Ramadan kita ini banyak dosa, manusia pasti punya banyak dosa, ya kan? Secara tidak langsung aja lisan kita ini sering mengucapkan perbuatan dosa. Misalkan kita sering ngomong ya, berbahasa dengan teman-teman, bahasa gaul, bahasa karena saking akrabnya, nanti cok, misalkan kayak gitu ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Saya sering dengar, walaupun saya kan rotok risih, tapi saya sering mendengar seperti itu. Itu kalau temannya nggak berkenan, sakit hati nggak? Sakit hati. Tapi kalian nggak menyadari dan itu menjadi sebuah dosa. Nah, kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Sarjono, bahwa terkadang kita sama orang tua itu kurang bisa menghargai, kurang bisa menghormati. Misalkan digugah, guru kon sarapan, sarapan sih, itu aja masih sering ngegas, sih nulu, memadang. Nah, ada seperti itu. Jadi masih ada ucapan-ucapan kita yang kadang tidak bisa kita sadari itu membawa sebuah dosa pada kita semua. Jadi bulan penuh ampunan, berbanyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana kita perbaiki semua hal yang sudah kita pernah lakukan. Keburukan itu kita tutup dengan kebaikan. Jadi tidak, kalau kita masih belum bisa meninggalkan dosa, minimal kita perbanyak amal kebaikan. Jadi kalau memang kita belum bisa meninggalkan dosa, perbanyaklah kebaikan-kebaikan yang insya Allah itu akan bisa menambah nilai plus terhadap kita semua. Karena setiap kekurangan, kalau kita selain kekurangan yang kita miliki, kita punya kelebihan, insya Allah kita akan punya nilai lebih. Seperti HP, misalkan Note 10,
itu mungkin ada kekurangannya, tetapi di balik kekurangannya itu banyak kelebihannya. Otomatis orang akan lebih memilih produk itu, akan memilih barang itu. Jadi perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bertugas jaluk ngapura, bertugas minta ampun itu bukan hanya orang tua saja, tetapi di kalangan muda wajib untuk sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar nggak ngantuk, kita istighfar bareng-bareng dulu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Karena hujan, sebenarnya di balik hujan itu adalah ada makna tersembunyi. Mungkin saya pernah menyampaikan kalau di Arab Saudi itu ada tempat-tempat mustajab, tapi di Indonesia itu yang ada adalah waktu mustajab, waktu yang paling tepat untuk beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doanya itu didengar, doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika turun hujan. Makanya naik turun hujan itu jangan segan-segan untuk meminta pada Allah. Hajatmu apa, pengenmu apa, mintalah kepada Allah. Kemudian keistimewaan di bulan Ramadan yang kedua yaitu bahwasanya di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Insya Allah kita penuh dengan berkah. Dengan berpuasa maka kita akan mendapatkan berkah di balik itu semua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya di bulan Ramadan itu rizkinya orang di bulan Ramadan itu bisa dibuat beda. Ada yang pernah ngerasain nggak punya pekerjaan, nggak punya aktivitas, tapi rezekinya cukup di bulan Ramadan. Waya buka iso buka, bahkan bukanya enak-enak. Waya lebaran bisa beli baju baru. Terus THR nih orang kerja Pak tuh THR. Maksudnya ada rezeki yang nggak disangka-sangka. Pernah ngalami seperti itu? Pernah kan? Nah, ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, istimewanya di bulan Ramadan adalah di mana di bulan itu ada satu malam yang ketika kita melaksanakan ibadah di malam itu maka pahalanya sama seperti kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa tahun? 83 tahun. Bayangkan kita beribadah selama 83 tahun full tanpa kendap, pahalanya banyak. Yaitu di surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi di antara bulan itu, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang pahalanya melebihi kebaikan dari 1000 bulan. Kapankah itu? Wallahu alam, kita gak ada yang tahu. Apakah Lailatul Qadar itu kita sudah ada pemberitahuan ntar malam ada Lailatul Qadar loh? Gak ada. Semuanya hanya berharap. Caranya bagaimana biar kita dapat malam Lailatul Qadar? Sementing dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, kerjakanlah ibadah di malam hari dengan sebaik-baiknya. Buka puasa, kemudian sholat maghrib di masjid, kemudian persiapan sholat tarawih, habis sholat tarawih tadarus, habis tadarus mas mabar, istirahat, kirain mabar, istirahat dulu, terus sebelum sahur usahakan sholat tahajud dulu,
Zikir pada Allah, kemudian sahur, subuhnya pergi ke masjid sholat subuh, kemudian berzikir di masjid sampai dengan selesai, sampai terbitnya matahari, kemudian sholat duha. Terwi turu kerja, nggak boleh seperti itu, harus tetap kerja. Insya Allah itu buat rutinkan, karena kebiasaan seseorang itu akan menjadi sebuah rutinitas yang paten. Itu kalau kita bisa mengerjakannya selama 20 hari berturut-turut. Misalkan Mas Yusuf punya niat mau ngaji atau setiap malam mau baca Quran, usahakan selama 20 hari itu berturut-turut nggak berhenti. Kalau kamu sekali aja berhenti, luput Mas. Jadi untuk membangun sebuah istiqomah, membangun sebuah kebiasaan rutinitas itu, biasakan selama 20 hari berturut-turut. Insya Allah nanti akan terbiasa. Nah, Ramadan itu punya waktu berapa hari? 30 hari. Itu sarana untuk menggembleng kita. Kalau kita sudah terbiasa di bulan Ramadan sholat tepat waktu, terbiasa ngomong baik, terbiasa tidak berbohong, terbiasa berkata jujur, terbiasa pokoknya sing api-api, insya Allah lulus Ramadan kita menjadi orang yang hebat. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu juga. Jadi 20 hari itu usahakan kita continue untuk senantiasa berbuat baik. Kemudian di bulan Ramadan itu banyak orang yang tidak bisa memaknai. Yang perlu kami tekankan dan garis bawahi adalah belum tentu di tahun yang akan datang kita ketemu Ramadan. Akan tetapi harapan kita diberikan umur yang panjang. Ya, karena umur itu adalah rahasia Allah. Jadi umur itu rahasia Allah. Rahasia yang sudah memang itu kita tidak akan pernah tahu. Allah nggak akan ngasih tahu kapan kita mati, tetapi yang pastinya kita akan mati. Matinya orang punya berbagai cara. Ada yang karena kecelakaan, ada yang karena tidur, ada yang karena kepleset, macam-macam caranya. Tetapi yang penting kita yakini bahwa kita mati. Dan mati itu nggak pandang usia, bisa jadi yang tua, bisa jadi yang muda, bisa jadi nanti Mas Yusuf duluan, ya, dan bisa jadi saya belakangan. Jadi kita yang penting siap untuk mati. Kalau ditanya kita sudah siap belum? Jawabannya belum. Tapi siapkan bekal untuk sebaik-baiknya. Teman-teman, kita tidak mustahil bahwa setiap orang itu pasti punya berbuat hal yang jelek. Apalagi pemuda. Pemuda itu dekat dengan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang wow. Apalagi tipu daya dunia ini sangat tajam, sangatlah menggoda kita. Jadi lalu apa? Kita jangan larut dalam hal seperti itu. Boleh kita berada dalam dunia kita, tetapi tetap ingat akan panggilan Allah. Persiapkan Ramadan untuk sebaik-baiknya, menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Caranya pertama, luruskan niat. Luruskan niat. Niat ingsun poso sebulan penuh. Kemudian hadirlah di masjid ketika sholat tarawih tepat waktu. Gak usah pilih-pilih imam. Biasanya nak imamnya ekspres, jamaahnya oke. Tapi nak imamnya slow, jamaahnya sidik. Ada yang jadi follower imam tuh ada loh. Jadi imam kayak nanti totke ada banyak seperti itu. Jadi nggak usah pilih-pilih imam. Kemudian yang kedua, biasakan kita berpakaian yang baik, yang terbaik selama di bulan Ramadan. Yang terbaik yang kita miliki maksudnya. Kalau memang kita punya uang lebih mau beli baju, silakan. Tetapi kalau kadang yang bikin kita aneh, itu kadang kita mau ketemu someone, ketemu pujaan hati, ketemu soulmate kita, atau ketemu siapa aja yang kita sayangi, biasanya dandan rapi. Iya Mas?
terus nganggo parfum, nganggo pomade biasanya. Tapi kadang kalau ke masjid kita penampilannya B aja, nggak wow banget gitu loh. Minimal kalau kita mau ke masjid, kita mau sholat, berpakaianlah seperti kita mau lihat atau mau ketemu orang yang kita hargai, orang yang kita banggakan, orang yang kita cintai. Minimal itu aja. Jadi nggak usah berlebihan, tetapi minimal itu ya. Kita mau ketemu cewek nganggo flanel, nganggo kemeja yang rapi, nganggo kacu chinos dan sebagainya, parfum semprotnya kabeh. Tetapi ketika kita mau sholat, kaos oblong, sarung, lupa iler tinggal sholat, nah, itu perlu diwaspadai ya. Jadi berusahalah berpenampilan dengan sebaik mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Untuk yang laki-laki, insya Allah usahakan untuk beristiqomah. Kemudian persiapan yang ketiga, siapkan fisik. Jadi ya biasanya begadang, kurangi begadang. Biasanya mabar, kurangi mabar. Ya, terus siapkan fisik dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, belajar untuk mendekati Al-Quran. Jadi perbanyak membaca Al-Quran. Sebisa-bisanya, semampunya, usahakan lebih membaca Al-Quran. Kalau perlu punya niat, Mas Fikri misalkan punya niat, selama bulan Ramadan one day one juz. Amin ya Mas? Amin. Insya Allah bisa. Ya. Caranya bagaimana? Terserah Anda. Pagi sehabis sholat subuh 3 halaman, sehabis sholat duhur 3 halaman, sehabis asar 3 halaman, sehabis maghrib 3 halaman, malam kekurangannya berapa halaman, terus sampai selesai. Insya Allah itu akan ringan. Baca 3 halaman itu paling hanya butuh waktu nggak nyampe 10 menit sebenarnya. Ya kalau lancar. Ya kalau nggak lancar tambah 10 menit lah, 20 menit ya. Usahakan kalau kita mau istiqomah, caranya gimana? Kalau kita mau istiqomah ngaji, istiqomah sholat, saat kita ngaji, silent HP saya. Salah ke HP saya, singgir ke saya. Jangan sekali-sekali gunakan HP untuk ngaji. Kita lagi auzubillahi minasyaitonirrajim, ting dong, sayang kamu di mana? Rasido. Kan gitu. Biasanya gitu kan? Bareng sisi. Akhirnya apa? Waktu kita akan habis. Atau kalau mau pakai HP, udah buat mode pesawat. Biasanya seperti itu. Kalau kita ngaji pakai HP, terus kemudian sinyal masih jalan, ada chat atau apapun, itu biasanya kita akan tidak fokus. Kita lagi enak-enak baca, di notif ada WA, otomatis kita sudah goyah. Hanyalah 10 menit ya. Nah selama bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi satu itu pahalanya, satu kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Bayangkan, nah itu berupa cuan atau berupa duit. Pasti saat duit mikir berapa banyak kekayaan yang kita miliki. Nah sama halnya Ramadan ini, anggap pahala yang Allah hadirkan, apa yang Allah iming-imingkan kepada kita itu sangat banyak. Tinggal kita mau ambil atau tidak. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang kedua kali. Ramadan tahun ini tidak akan pernah sama dengan Ramadan yang tahun yang akan datang. Kalau di Ramadan lalu kita gagal, yuk Ramadan tahun ini kita sukses. Kalau Ramadan yang tahun lalu kita puasanya kurang bermakna, yuk jadikan puasa ini lebih bermakna. Kalau Ramadan tahun lalu masih sering mengeluh, Ramadan tahun ini usahakan jangan mengeluh. Kalau Ramadan tahun lalu kita sholatnya tidak on time, di bulan ini Ramadan tahun ini usahakan kita sholatnya on time. Kalau dulu tidak ada ngaji bareng, usahakan ngaji bareng. Kalau tidak ada
tadarus, kita usahakan tadarus ya, karena Ramadan satu lagi kuncinya. Terakhir saya sampaikan bahwa Ramadan itu ketika di bulan Ramadan pintu surga dibuka selebar-lebarnya, setan dibelenggu, setan dikunci atau dibelenggu, ya kan? Tapi kenapa di saat Ramadan itu, saat kita puasa, setan malah dasar-dasarnya? Kenapa? Katanya setan dibelenggu, tetapi kita sering kepancing. Setan sing luput. Jadi misalkan Mas Yusuf pagi sahur. Kenapa Yusuf terus? Sing ketok Mas. Pagi sahur, terus sekolah. Sampai di sekolah teman-temannya ada yang nggak puasa, ngajakin di kantin. Terus awalnya dia nggak mau, tapi lama-lama goyah juga. Terus sampai rumah nggak puasa, sampai rumah masih puasa kan. Terus waktunya buka juga buka. Itu banyak seperti itu. Nah, hal seperti itu padahal setan sudah dibelenggu. Kenapa kita masih tergoda? Sebenarnya yang bertugas membelenggu setan itu ya kita. Harusnya gitu. Kalau kita ingat mau tergoda sesuatu, ingat bahwa itu setan yang bekerja. Kalau kita mau terpancing godaan, haus dan sebagainya, itu setan sedang bekerja. Ketika kita mau marah, orang puasa itu kan sensitif. Wong ngeleh ini gampang temperamen, ya nggak? Sing tadinya keep smiling biasanya nak wong puasa merengut terus ngeleh. Nah ini karena sensitif. Ya. Jadi karena puasa itu segah ngopo-ngopo. Ya. Ada yang puasa diniatke bikin posone tenanan gitu, kat pagi sahur, kat subuh turu, tangi-tangi maghrib ada loh. Ya nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya di balik puasa itu kita gunakan untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya kalau ada alibi tidurnya orang puasa ibadah, itu hanyalah alibi untuk memaafkan diri sendiri sebenarnya Mas. Yang dimaksud tidurnya orang puasa itu ibadah, kue daripada nesu-nesu, daripada kue metu dadi maksiat, daripada kue ngobrol sing ora penting, gitu, daripada kue gremengi koncomu, daripada kue miso-miso, turu ora apa-apa, itu jauh lebih baik. Tapi kalau masih ada aktivitas yang bisa kita kerjakan, why not? Jadi kenapa nggak dikerjakan? Ya, tetap beraktivitas, ngeleh-ngeleh, panas-panas, tetap beraktivitas, insya Allah pahalanya jauh lebih banyak. Dan satu lagi, puasa itu yang ngasih pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan oleh hambaku itu adalah pahalanya untuk mereka sendiri. Akan tetapi puasa itu adalah urusannya antara aku dan hambaku. Jadi pahalanya itu yang ngasih Allah langsung. Ya. Rame tiga mabar. Gak apa-apa Mas, mabar boleh, kalian mabar di masjid boleh. Boleh. Mabar di masjid boleh, silahkan. Tetapi jangan lupa tetap sholat, tetap ngaji. Mabarin wis kesel wae. Maksudnya wis kesel ngaji, wis kesel sholat, mabar itu menjadi opsi, ya. Jangan kesel mabar lagi ngaji, nanti nggak fokus. Kesel mabar biasanya turu. Gitu ya Mas. Mungkin sedikit tambahan yang bisa saya sampaikan. Jadi yang paling terpenting adalah yuk mempersiapkan diri kita, keluarga kita, saling memotivasi diri kita bahwa Ramadan ini jauh harus menjadi Ramadan yang lebih oke daripada Ramadan yang tahun lalu. Ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu.
Jadi usahakan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih oke daripada Ramadan tahun lalu. Jadi jangan Ramadan yang B aja, tetapi Ramadan yang spesial, Ramadan yang luar biasa. Ibaratnya gini mas, kita meh perang, pilihannya menang apa kalah. Ketika kita keluar atau kembali dengan kemenangan, berarti kita bangga dan tersenyum, bahagia nggak? Tapi kalau kita kalah, malu kan? Ya, malu pada diri sendiri, malu pada orang tua, malu pada orang lain. Dan itu menjadi sebuah prestasi yang tidak oke. Tapi kalau kita sukses di Ramadan, insya Allah yang lain akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Ramadan menjadi sarana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Kalau kalian punya pacar bermasalah, mesti dan gage-gage dan perbaiki. Ya kan mas? Nggih betul. Gitu. Ngerti omahe parani, ya enggak? Hah? Ora. Ngajak baik-baik saja biasanya. Dan gage-gage kan gitu. Tapi ketika kita bermasalah dengan Allah, kenapa kita nggak gage-gage perbaiki? Kadang kita takut kehilangan seseorang, tapi nggak takut kehilangan Allah. Kita takut kehilangan orang yang kita sayangi, tetapi kita nggak takut sayangnya Allah yang sangat luar biasa. Karena sayang yang indah, sayang yang luar biasa itulah sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bermasalah dengan orang lain, Allah akan ganti dengan orang yang lebih baik untuk kita semua. Begitu. Mudah-mudahan yang banyak tadi bisa menambah manfaat untuk kita semua. Yang penting tetap semangat. Ramadan kalian juga harus bisa menjadi yang lebih oke. Harus berani tampil beda. Jangan seperti pemuda yang kebanyakan, tetapi orang yang berani tampil beda, insya Allah itulah yang oke. Tampil bedanya tentunya dalam hal positif. Begitu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.